yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Setelah tadi kita ngobrol tentang Uber, kali ini kita mau ngebahas juga tentang keberhasilan tim Thomas kita. Kenapa aku bilang berhasil walaupun belum juara tetap bilang berhasil karena hat-trick final loh. Wish, Dari Ya berturut-turut 2020. 20 Iya. ya, 21. title-nya Ya. 20. Oh, title-nya 20. Iya, title tapi 20. 20, Terus 2022 sekarang juga 2024. maksudnya 2024. stabil banget gitu loh, mereka ada di final gitu. Walaupun memang kemarin harus kita akuin lah ya, China tuh bener-bener ya itu tadi siapnya 1000% Mbak ya. Iya. Semua lini tuh dari Semua 1, dijagain. 2, 3. Enggak dong, 3 enggak. Kita lebih siap, sorry. Mohon maaf, udah ada yang begini nih soalnya. Tapi melihat tim Thomas nih, Mbak Wit dulu. Kan kita udah hat-trick nih, pencapaian luar biasa juga. Gimana nih menurut Mbak Wit ngelihat berarti kita stabil banget nih untuk tim putra. Itu tadi ya, kalau misalnya kita kan lagi euforia tim Uber segala macam. Nah, tim Thomas itu sebenarnya kita agak-agak mungkin aduh ya nggak juara karena ekspektasi tinggi. Karena udah ekspektasinya juara. Iya, kalau tim Beda Uber ya. tuh udah kita wah apapun yang terjadi di final pokoknya wah udah mantep banget. Tapi kalau Thomas itu kan lebih besar lah peluangnya dari Uber ya kan. Ditambah lagi kita kan pernah ngalahin juga tim Cina nih. Iya, 2 kali mohon maaf ya kita kalahin dia kan. ya. Nah, tapi yang sekarang itu ya itu tadi ya. Kan lawan juga belajar ya dari penampilan yang sebelumnya gitu. Jadi kalau gue ngelihatnya ya itu tadi udah disiapin banget, dipersiapkan banget. Ditambah lagi mereka di partai pertama luar biasa itu. Si Yuci bener-bener tidak memberi kesempatan. Gak ada celah ya, gak ada celah. Apapun buat Nggak ginting. ngerti itu kayaknya kayak berdua aja tuh masih penuh kayaknya tuh lapangannya. Jadi bener-bener kayak sudah istilahnya udah dipegang lah. Kemenangan tuh udah dipegang setengah tuh sama Cina. Nah, tergantung fighting di lapangannya nih. Gimana, seperti apa. Dan ternyata memang ya belum bisa juga ya dari Ginting. Kemudian Fajri juga udah leading juga. Tapi ketikung. Dieng, kena gitu kali dia. Luar Kena biasa. dieng. Dan untungnya sempat ada harapan dari Jojo ketika dia menang ya di Ya, game memperpanjang ketiga. nafas ya. Dan sayangnya Bakri nggak bisa nih. Dan ini nih juga yang banyak dipertanyakan orang. Ini salah line up ya, salah strategi ya. Kenapa kok menempatkan Bakri katanya? Karena Oh Bakri ya. punya catatan sejarah yang kurang bagus di final. Iya. Kenapa nggak menurunkan yang lain? Atau Alfamart sekarang namanya, Iya. yaitu Alfian dan Martin. Iya, Alfamart, betul. Namanya Alfamart Iya. gitu. Kenapa nggak kayak waktu lawan Korea aja? Jadi memang istilahnya satu Bakri ditumbalkan katanya. Maksudnya gini, kalaupun kalah masih ada yang jagain nih Iya, gitu, iya. yaitu Fajar dan Daniel yang dinilai lebih Alfamart itu kan. Alfamart yang dinilai lebih stabil gitu. Ya menurut kalian gimana? Apa iya nggak? Salah strategi nggak? Menurut gue enggak ya, karena ini kan kalau lawan Korea kenapa dipasangnya Alfamart. Alfamart. Alfamart, Oh jadi ngiklan Fajar ini sama ya. Daniel. Karena Kim Won Ho kan selalu main di ganda kedua dan partnernya selalu ganti, Mbak. Dan dia di Badminton Asia Team Championship BATC berarti kan. BATC itu nggak pernah kalah loh. Kim Won Ho sama Song Seung Na. Terus ini kan kemarin Kim Won Ho sama siapa ganti terus. Nah tapi kenapa dituruninnya si Fajar sama Daniel? Ya kalau partner yang memberi itu karena udah pernah kalah sama mereka. Fajar yang kalah tuh Bagas atau Leo Daniel deh yang kalah di BATC itu. Jadi diturunin di split gitu. Tapi kan works gitu. Tapi kalau partai final ketemunya pasangan yang emang bener-bener pasangan benernya kan yang dilihat head to head, secara head to head, penampilan Persiapan. selama di turnamen ya menurut tim coaches Bakri, karena Bakri ngalahin Satwik, Iya. ngalahin Seo. Maksudnya ya emang lu siap, tapi kemarin kenapa nggak bisa itu? Menurut gue juga pressure juga ada. Luar biasa Satu, kita ketinggalan posisinya 2-1. Ya. Terus ini penentu gua hero atau gua yang udah selesai gitu kan. Atau penentu kekalahan. Iya, penentu kemenangan atau penentu kekalahan, tapi Hejiting mungkin lebih di atas angin secara gue udah yakin penonton banyak terus ya dan lain-lain lah. Tapi
ya menurut gue ya itu karena pressure aja. Kenapa skornya nggak terlalu mepet Iya. itu karena pressure. Nggak keluar sih mainnya Iya. kemarin itu bener-bener dikontrol sama Dan juga gemeter kali final Thomas Cup. Gue penentu apa kalau emang belum. Ya karena dia sebelumnya belum jadi penentu kan di final Thomas Cup Iya. gitu. Dan dia juga baru ini tahun yang Final. ini kan yang reguler main. Ya. Yang sebelumnya 2022 kan dia tuh yang main. Ya. Bukan Leo Daniel kan. Leo Daniel ke-3 waktu yang 2020. Yang ini Bakri yang ketiga. Itu kan nggak main. Yang main The Minions atau The Iya. Daddies. Fajri. Tapi ini lu yang harus main gitu. Iya. Jadi kan belum pernah lah secara atmosfer. Ya lu atmosfer pertandingan iya, tapi atmosfer final atau Thomas Cup yang belum gitu. Iya. Karena beda banget begitu kita main final ya. Mungkin dia main final di All England sama final di Thomas Cup itu bakal jauh berbeda. Karena bermain individu sama main tim itu pressure-nya tuh gede banget main tim. Parah. Karena bukan kita doang kalau kalah, bukan kita doang yang kalah ya. Satu tim tuh yang udah menang pun ikutan kalah gara-gara kita. Betul. Jadi memang kemarin pressure-nya kita nggak bisa bohong gede banget di Bakri. Walaupun memang sempat diperpanjang sama Jojo ya. Iya. Tapi kalau ngeliat He Jiting kemarin kan ya itu tadi China udah unggul. Kalaupun dia mikir terburuk pun dia kalah masih ada tunggal 3 gitu. Makanya kemarin kalau lihat powernya dari He Jiting sama Ren Xiaoyu sih gila ya. Kayak lagi drilling smash gitu kan. Sedangkan kita mungkin pas bola-bola tanggung ada beberapa yang harusnya mati masih nggak mati ya karena itu pasti ada lah tegang. Gak enak gitu. Dan beberapa nggak pas. kesalahannya tuh juga silly mistake ya dari Bakri yang harusnya tuh mereka nggak lakuin, misalnya kayak bola-bola gampang gitu tapi nggak bisa dibalikin atau misalnya outnya tuh yang waduh jauh banget gitu loh. Waduhnya gimana, Pak? Waduh, biasanya gitu ya. Kayak Mesti gitu di zoom lagi zut. dapet poinnya tuh susah tapi nyumbang poinnya gampang gitu. Hilang poinnya banyak ya. Ya, karena ya itu tadi, pokoknya beda banget memang. Makanya kenapa pemain itu perlu banget untuk event-event beregu. Pas lagi kayak gini tuh udah dapat siap. ya, udah dapat atmosfernya juga, udah ngerti harus kayak gimana gitu karena bakal berbeda banget. Nah, tapi kalau tadi kita ngomong walaupun ngomong si Nyuci kayaknya siap banget ya. Tapi kalau Mbak Wirda kemarin kok bisa sebegitu nggak keluarnya permainannya si Ginting sih? Kalau kita perhatiin ya, Ginting kan juga bilang tuh dia tuh udah mencoba berbagai cara, tapi dia tetap tidak bisa menguasai. Sepertinya bukan di pertandingan itu aja, mungkin kayaknya Ginting nggak bisa menguasai arena pertandingan di stadion itu kah, entah angin kah atau apa di luar pressure ya, itu udah pasti ya. Karena sebelumnya dia pernah kalah juga ya kalau nggak salah deh, Ginting pernah kalah juga. Dan juga si Yuci tuh ngomong gini di interviewnya setelah pertandingan. Saya tahu Ginting itu dia mengandalkan speed gitu, jadi dia di situ dia tuh udah bener-bener jagain banget, jadi dia nggak mau kalah dari speednya, even 1 poin aja tuh dia nggak mau, jadi bener-bener diladenin dari speednya itu. Dan Gintingnya nggak bisa, wah kok begini nih tiba-tiba, Ya, karena kok beda banget gitu iya ya. Ginting juga bilang terakhir ketemu itu di quarter final beda permainannya si Yuci sama, ya mungkin kan sekarang juga double lah ya motivasinya, ditontonin pengurus-pengurus, ditontonin senior-senior. legend, iya. Lindan kalau kalah, gimana sih lu? Kalau Gini-gini dia Lu udah lagi. gua turun nih gitu kan. Ya mungkin Ginting juga wah ditontonin AOPIK nih. Oh iya Karena juga ada nih ya. AOPIK, Tapi kenapa Thomas Cup gitu di Cina mulu sih? Kenapa sih? Iya, Iya, mungkin sana lebih ada dana ya, mohon maaf Oh ya. gitu. Mereka ikut bidding terus karena Iya perasaan ini di Cina, itu di Cina. Cina Terus mulu. kalau kita memang lihat venue dia jauh lebih siap ya, mohon maaf ya. dan kotanya beda-beda ya, nggak Dia mau di Jakarta mana mulu. pun venue-nya kan semuanya bagus, gede dan selalu sama tuh venue-nya. Bener-bener sangat-sangat layak gitu ya. Sangat-sangat layak Dan di banget. semua kota sih. Kalau Cina semua kota. Ada stadion gede, stadion bagus. Nggak makanya. cuma badminton. Maksudnya semua kan. olahraga. Ya, Iya. makanya Iya. ya nggak No heran wonder ya. lah dia, Thomas kan dia yang megang nih, Uber dia yang megang, Sudirman semua iya. dia yang megang nih. Nah, tapi Ya. ada yang mencuri perhatian satu Mbak Wit dari tim Thomas kita. Jojo. Penampilannya sih luar biasa banget. Nggak pernah kalah loh. 3 turnamen. Ya. Sampai sekarang Le. Maksudnya lu gimana nih ngelihat performa seorang Jojo yang konsisten banget? Menurut gua kalau Jojo emang dia menurut kita lihat ya dari 3 ini udah dapet pace-nya gitu loh dan pede Dep.
Sekarang kayak nggak takut gitu. Dulu kan misalnya suka nunduk, lebih Iya, nunduk. dari Gesturnya tuh lebih kelihatannya. Ada nunduk. percaya dirinya Terus gitu. kalau udah hilang 2-3, maksudnya salah mati gitu bisa hilangnya bisa 5 poinnya, hilangnya gampang gitu loh. Kita tahu lagi enak berubah pola sendiri gitu. Kalau ini kan sekarang lebih cetek, secara mental tuh udah yakin masuk lapangan. Dan sekarang juga lebih provokatif. Yes. Iya kan? Karena itu yang memang dia sampaikan. Jadi ketika Iya. waktu itu gua interview, dia bilang ada beberapa hal yang sebenarnya dia pelajarin juga dari beberapa pemain yang quote unquote intimidatif. Karena memang itu perlu gitu ya, asalkan memang tidak melanggar norma-norma Iya. Aturan. dari wasit ya, gitu. Dan itu tuh memang sangat perlu banget. Kayak kemarin deh final, kita lihat aja yang lawan Lee Si-Feng. Berapa kali kan Jojo senyum atau dia Iya, ngambil shuttlecock iya. duluan, benar-benar dia nggak mau kehilangan momen sama Iya, iya, sekali. iya, iya. Dan itu sempat dibalas juga, Lee Si-Feng ngambil juga gitu kan cepet-cepetan. Nah kayak gitu-gitu kan perlu. Iya, Apalagi betul. pemain Indonesia yang kadang-kadang terlalu sopan gitu. Jadi Terlalu perlu ramah tuh, ya? terlalu ramah. Padahal terlalu baik. ini gue di brief ini katanya padahal udah diajarin di abang sama abang tuh waktu di All England. Oh iya. Siapa yang diajarin, Ginting ya? Jojo. Oh, Ginting yang diajarin, Jojo yang menyerap tapi kan. Ya tapi kan gitu, sekarang lebih provokatif. Lihat waktu lawan Pranoy apa gaya Yang waktu si Ginting lah waktu selebrasinya. Prano ya terus Ya, dibales. ya, terus kayak Dibales. gitu. Terus itu jadi mentalnya itu udah naik sekarang, dan apalagi udah mau Olimpik lah, dan dia benar-benar persiapin kan Dep. Ya kelihatan nggak pernah kalah juga dalam Thomas Cup ini. Dia berarti nggak kalah dari All England, Badminton Indonesia sampai Iya. Thomas Cup 3 15 berturut. 15 16 16 game nggak pernah 16 kalah. match. Gila. Iya. Berarti dia udah stabil gitu. Ya itu yang kita harapin kan. Iya, karena Jojo itu sebenarnya dari segi stamina kan dia sangat unggul Oh ya. iya, si paling stamina Si sekarang paling kan dia. stamina tuh kan. Nah, ketika itu bisa dia combine dengan kelemahannya dia kan selama ini dia bilang kan nggak stabil secara mental. Tapi ketika dia bisa mengatasi itu, udah begini jadinya. Susah Ya banget. berarti yang disiapin sama dia berarti sebenarnya bukan cuma teknis, mentalnya itu. Kenapa sih gue bisa naik turun terus? ya. Ternyata solusinya coba lebih provokatif, coba lebih ini, coba pasti kan dikasih masukan kayak gitu kan, lebih Iya. kayak gini, Iya. dipraktekin dan works. Iya. Ya udah dipertahanin dong, ngapain? Mungkin sama satu lagi sama nikah dia. Ternyata oh gini mental gue lebih dewasa nih sekarang. Hebat. Dan ini kan kebetulan istrinya juga sedang mengandung ya. Betul, Jadi wah. karena rezeki anak. Betul. Wah. Jadi katanya udah mikirin popok. Udah pampers ya. susu. Padahal itu biasa nanti mah dapat endorse dia pampers itu. Ya udah atau enggak biaya pendidikan Oh, ya tuh iya, udah iya, kepikir ya kan. Itu sangat dewasa kan, berarti kan mentalnya tambah dewasa. Karena kan kalau kita lihat kemarin juga dia sempat dirugikan loh. Waktu dia lawan Lee Si-Feng, Ya. yang waktu Lee Si-Feng dia servis, itu poin-poin kritis loh. Dia servis, Lee Si-Fengnya Begini. kasih tangan, dia nggak siap tapi dia mukul. Ya. Jojo mukul, dipukul lagi sama dia. Tapi Jalan dia rallynya jadi. rally Jalan tapi berapa kali. pokoknya akhirnya di stop ya. Bisa sama wasit karena udah dipanggil. Aha, tapi Stop. kan sebenarnya kalau kita berkaca dari yang kemarin si Grego, waktu Grego mukul pun poin lah ibaratnya Iya. langsung gitu. Tapi ini kan juga udah beberapa kali Grego kan dipukul. nangkep. Ya, ini juga dia Ditangkep kan sama menyetop dia, kan. Dia juga menghentikan permainan gitu ibaratnya. Dia begini tapi dia mukul. Kalau Jojo nggak mukul, kalau wasitnya nggak lihat bisa aja kan berbalik loh. Malah sana yang poin. Tapi maksudnya dia cukup terganggu tapi bisa Ya. balik Mbak ya. Dan sempat dia protes juga kan Ya. dulu tuh. Cuma lagi-lagi yang tadi seperti Bule bilang, Jojo tuh udah kelihatan banget dia tuh bener-bener megang banget ya dari segi mental. Dia tuh percaya diri banget bahwa oke, nggak apa-apa. Misalnya gue bikin salah nih 1-2 nggak apa-apa. Tapi gue bisa gain my confident lagi gitu loh. Kalau dulu kan hilang udah. Iya, hilang terus banyak, bisa hilang 5, 4 Heeh. poin gitu. Kalau sekarang tuh nggak terlihat dari dia beberapa kali dia senyum. Maksudnya kayak Dan yang paling penting lebih ekspresif gitu loh, Mbak. Nah, Kalau lebih dulu kan yakin. kalau lagi ketinggalan, misalnya lagi ketinggalan atau itu nunduk gitu. kelihatan dari Ya. bahasa tubuhnya ya. Kalau sekarang kan lebih tetek, lebih ekspresif, itu yang berarti meningkatkan mentalnya dia, karena sebenarnya problemnya bukan secara teknis atau fisik gitu. Lebih ke mental. Iya, seperti yang Bang Aboy bilang tuh waktu pertandingan kemarin, Jo, ayo Jo ya, kamu stamina menang ya. Ditambah lagi menurut gue ya, Lee Si-Feng itu staminanya agak kurang ya. Beberapa kali dia kelihatan dan itu kelihatan banget. Dan Bang Aboy bilang, ayo Jo ya,
kamu kalau stamina kamu pasti menang, tapi ingat ada serangannya ya gitu, dan kelihatan lah agresif banget ya Jojo mainnya. Ya karena kalau dia mau rally terus Mbak nggak ya sana juga nggak mati. Jojo sebenarnya punya kan serangan tapi emang gaya mainnya kan lebih panjang. Ya, Iya. dia Lebih ada buka harus dulu. seperti Nunggu. itu. Iya, kalau Ginting kan lebih tak 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 tak. Jedar Iya. jeder. Kalau Jojo Jojo harus kan ada rally sedikit Rally dulu, dia baru nyerang. Kalau dulu rally kalah, hilang poin. Rally kalau belum sempat nyerang udah hilang poin. Iya. Nah, sekarang dia udah lebih agresif. Ya itu, tinggal lu tambah improve dikit karena Iya. lu modalnya punya semua. Dan pas banget ini timingnya mau Olimpik ya, mudah-mudahan ini bisa terus trennya berlanjut sampai minimal sampai Olimpik aja dulu Jo ya. Iya, setuju. Pokoknya dijaga. Yang penting jangan cedera dulu Iya, ya kan? iya, Jangan sampai betul. cedera. Kalau kita lihat trennya lagi positif banget, hasilnya juga lagi oke banget. Harusnya kepercayaan diri jauh lebih meningkat nanti di Olimpik. Mudah-mudahan ya rezekinya ya Mbak ya. Amin. Supaya biar tambah melengkapi melengkapi ini, medali gelar-gelarnya multi juga. event. Iya. Semua udah Oh iya dapat bener dia. juga. Dia udah dapat apa aja? Asian Games, SEA Games. udah, SEA Games udah, Thomas udah Thomas ya. udah, All England. Badminton udah. Asia. BAC. BAC. Ya tinggal Olimpik. Olimpik sama juara dunia lah ya. Itu akan menambah kepercayaan diri dan kekerenan dia juga tuh yang semakin bersinar nantinya. Calon papa. Calon daddies ya, calon the daddies tuh dia ya Daddies kan? tunggal ya. Iya bener juga kan, single daddies ya. Single daddies. Nah tapi kalau kita ngomongin tentang kekerenannya tim Thomas Cup Indonesia, walaupun belum juara tapi tetap keren banget. Nah menurut lu, kata lu ada yang keren-keren juga nih Le. Apa nih yang bener-bener keren gitu menurut lu? Jangan lupa nih Jebret Media punya merch dari Timnas U23 Road to Olympic Paris, satu timnas satu Indonesia. Sampai merchnya Sabareza semua bisa kalian dapatkan 150.000, tinggal klik di situ. Nah, itu ada waktu lawan Vietnam. Nah, ini ada Jurgen Klopp, ada Ahmad Diallo, Login FC, topi-topi Timnas U23 Indonesia Road to Paris. Semoga ya Timnas Amin. Indonesia bisa mengikuti Olimpik. Satu match lagi support. Mudah-mudahan. Satu lagi tanggal 9. Tanggal 9 mainnya di Prancis Hari lawan Kamis. apa negara? Guinea. Guinea. Indonesia bisa. 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 Gitu harus kita. Mudah-mudahan ya. Amin, Mudah-mudahan bisa nih sepak bola juga melaju ke Olimpiade. Oke. Jangan kemana-mana. Kita akan terus membahas hal-hal yang makin menarik. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.